Shalom sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di channel Renungan Firman Kehidupan. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran penting dari firman Tuhan dengan tema Jangan hanyut di bawah arus. Kiranya renungan ini akan menjadi berkat bagi setiap kita, menguatkan iman dan menuntun kita untuk hidup semakin dekat kepada Tuhan. Sahabatku, mari kita berdoa sejenak sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas hari ini. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Roh Kudus, agar kami tidak hanya mendengar, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terberkati, mari kita membaca sebuah ayat Alkitab yang diambil dari Ibrani 2 ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ayat ini seperti sebuah peringatan lembut dari Tuhan untuk kita semua. Bayangkan sebuah perahu kecil di tengah sungai. Kalau perahu itu tidak diikat dengan kuat, tidak dikemudikan dengan hati-hati, atau awaknya lengah, apa yang akan terjadi? Pasti perahu itu akan hanyut terbawa arus sungai, entah kemana, dan mungkin saja menabrak batu karang atau tenggelam. Kehidupan kita ini juga seperti perahu, dan arus yang dimaksud di sini bukanlah arus air sungguhan, melainkan arus kehidupan yang kadang bisa sangat kuat. Arus itu bisa berupa berbagai hal, kesibukan, godaan, tantangan, kesulitan, atau bahkan berbagai ajaran dan pandangan yang seringkali tidak sejalan dengan firman Tuhan. Mengapa kita bisa hanyut? Ayat ini mengingatkan kita untuk lebih sungguh-sungguh memperhatikan apa yang telah kita dengar. Apa yang sudah kita dengar? Tentu saja firman Tuhan. Injil, kabar baik tentang keselamatan, janji-janji Tuhan, perintahnya, nasihat-nasihatnya. Semuanya itu sudah kita dengar. Mungkin dari kecil di sekolah minggu, dari khotbah di gereja, dari persekutuan, atau dari bacaan Alkitab pribadi kita. Tapi seringkali kita lupa. Kita mendengarnya mengangguk-ngangguk, tapi kemudian lupa untuk menerapkannya dalam hidup. Atau bahkan kita mendengarnya tapi tidak betul-betul memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Ini yang membuat kita rentan hanyut. Mari kita bahas beberapa alasan mengapa kita bisa hanyut. Yang pertama, lengah dan kurang waspada. Pernahkah kita merasa terlalu sibuk dengan urusan duniawi sampai lupa meluangkan waktu untuk Tuhan? Lupa berdoa, lupa membaca firman, lupa bersekutu? Ketika kita lengah, kita seperti awak perahu yang tertidur. Arus akan dengan mudah menyeret kita kemana-mana tanpa kita sadari. Setan tahu celah ini. Ia akan terus membombardir kita dengan berbagai hal yang membuat kita sibuk, capek, dan akhirnya melupakan hal yang terpenting, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, terlalu percaya diri sendiri. Kadang kita merasa, saya sudah cukup kuat iman, saya tidak akan goyah. Sikap seperti ini justru berbahaya. Seperti Petrus yang terlalu percaya diri bisa berjalan di atas air, tapi begitu melihat gelombang, ia mulai tenggelam. Kita semua butuh Tuhan setiap saat. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Mengandalkan kekuatan sendiri sama saja dengan melepaskan jangkar perahu di tengah badai. Yang ketiga, terpengaruh lingkungan dan ajaran yang salah. Dunia ini penuh dengan berbagai pandangan dan nilai-nilai yang bertentangan dengan firman Tuhan. Media sosial, film, teman-teman, bahkan kadang keluarga bisa membawa kita pada pemikiran atau gaya hidup yang menjauhkan kita dari Tuhan. Kalau kita tidak berakar kuat pada kebenaran firman, kita bisa dengan mudah terombang-ambing oleh ajaran atau gaya hidup yang tampak menarik tapi sebenarnya menyesatkan. Ingat, tidak semua yang populer itu benar dan tidak semua yang mudah itu baik. Poin yang keempat, kehilangan fokus pada tujuan hidup. Sebagai orang percaya, kita punya tujuan hidup yang jelas, yaitu memuliakan Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Tapi terkadang kita kehilangan fokus. Kita terlalu sibuk mengejar harta, jabatan, pujian manusia, atau kesenangan sesaat. Hal-hal ini memang tidak salah kalau diletakkan pada tempatnya. Tapi ketika menjadi tujuan utama, kita bisa hanyut jauh dari panggilan dan tujuan hidup yang sejati. Kemudian pertanyaannya adalah, bagaimana agar tidak hanyut? Ayat Ibrani 2 ayat 1 bukan hanya peringatan, tetapi juga petunjuk. Ada solusi agar kita tidak hanyut. Kuncinya ada pada frasa lebih sungguh-sungguh memperhatikan apa yang telah kita dengar. Yang pertama, dengarkan dan perhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini bukan hanya sekedar mendengar khotbah atau membaca ayat Alkitab sebentar. Ini berarti merenungkan firman itu, membiarkannya meresap dalam hati, memikirkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan bertanya pada diri sendiri, apa yang Tuhan mau ajarkan padaku lewat ayat ini? Bagaimana aku bisa menerapkannya hari ini? Sediakan waktu khusus setiap hari untuk membaca Alkitab dan berdoa. Jadikan itu kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Seperti tubuh kita butuh makanan setiap hari, jiwa kita juga butuh makanan rohani dari firman Tuhan. Yang kedua, bangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Berdoa bukan hanya saat kita butuh sesuatu, tapi juga saat kita bersyukur, memuji, atau sekedar ingin berbincang dengan Bapa. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin kuat jangkar hidup kita. Semakin kita mengenalnya, semakin kita tidak akan mudah terombang-ambing oleh keraguan atau godaan. Yang ketiga, tetap berada dalam komunitas orang percaya. Gereja dan komunitas Kristen adalah tempat di mana kita bisa saling menguatkan. Ketika kita lemah, ada saudara seiman yang bisa mendoakan dan menopang kita. Ketika kita bingung, ada yang bisa menasihati berdasarkan firman Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Seekor ikan yang keluar dari air akan mati. Demikian pula kita, jika kita menjauh dari komunitas, kita membutuhkan satu sama lain. Yang keempat, berakar kuat pada kebenaran. Pelajari firman Tuhan secara mendalam. Jangan mudah percaya pada setiap ajaran yang baru muncul, dan ujilah segala sesuatu dengan terang firman Tuhan. Ketika kita berakar kuat, kita tidak akan mudah goyah oleh badai ajaran sesat atau godaan dunia. Kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak layu daunnya dan selalu menghasilkan buah pada musimnya. Yang kelima, tetap fokus pada Kristus.
Ingatlah selalu akan Yesus Kristus, Sang Nahkoda Agung. Dialah yang memegang kendali atas hidup kita. Dialah yang menjadi jangkar jiwa kita yang teguh dan aman. Ketika kita merasa mulai hanyut, pandanglah Dia. Ingat pengorbanannya, ingat kasih-Nya, dan ingat janji-janjinya. Dialah alasan utama kita untuk tidak hanyut. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, kehidupan ini memang penuh dengan arus yang kuat yang bisa menyeret kita kemana saja jika kita tidak berhati-hati. Tapi kita tidak perlu takut karena kita punya penolong yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ayat Ibrani 2 ayat 1 ini adalah seruan bagi kita semua untuk kembali memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang telah kita dengar. Mari kita perbaharui komitmen kita untuk hidup di dalam firman Tuhan. Mari kita perkuat hubungan kita dengan Tuhan melalui doa dan persekutuan. Mari kita berakar kuat dalam kebenaran dan jangan biarkan diri kita hanyut di bawah arus dunia. Ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu setia, bahkan ketika kita lengah. Dia selalu siap menarik kita kembali ketika kita mulai tergelincir. Yang penting adalah kemauan kita untuk kembali kepadanya, untuk lebih sungguh-sungguh memperhatikan suaranya. Semoga renungan ini menguatkan hati kita semua. Mari kita terus berjalan di jalur yang benar, di bawah pemimpin Sang Gembala Agung, agar kita tidak akan pernah hanyut di bawah arus dunia, melainkan sampai pada tujuan akhir yang mulia, yaitu kehidupan kekal bersamanya. Nah sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa menutup renungan ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas peringatan-Mu hari ini. Kami tidak ingin hanyut dan menjauh dari-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami senantiasa memperhatikan firman-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu, dan menjauh dari godaan dunia ini. Kami mau hidup dekat dengan-Mu setiap hari. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.